Selamat malam. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Yabos, Fadilah Rizkyani SSI MSc, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Juli 2021, telah mengadakan praktek pembuatan hormoni untuk manusia dan tumbuhan yang diadakan di gedung SMK Yabos di Jalan Sri Kandi RT 02 RW 03 Desa Sri Agung Primer 3 Kecamatan Karangagung Ilir, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh 34 peserta pelatihan praktek. Hadir juga dalam kesempatan ini Siti Komsiatun, Kepala Sekolah SMK Yabos, Muhammad Zaka, Kepala Desa Karangsari, Rudi Hartono, Kepala Desa Sri Agung, serta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sri Agung. Sebagai narasumber, Dr. Sugianto, Kepala PAUD dan Dikmas Sumatera Selatan, dan Bapak Suyitno selaku PUPT PHP Kecamatan Karangagung Ilir, Sumatera Selatan, dan juga dibantu oleh beberapa BPL yang berada di Kecamatan Karangagung Ilir, Sumatera Selatan. Fadilah Rizka ini selaku Ketua PKBM Yabos dan merangkap sebagai Ketua Panitia Penyelenggara acara tersebut setelah dihubungi via telepon oleh Marjito Channel, mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan acara tersebut adalah untuk menuntaskan buta aksara serta memulai pembuatan produk lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Karangagung Ilir. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video tersebut. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta share di media sosial Anda. Selamat mengikuti. Kegiatan belajar masyarakat PKBM Yabos Desa Sri Agung, Kecamatan Karangagung Ilir, Sabtu 10 Juli 2021 dimulai. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Darmawati SPD. Kepada Ibu Darmawati, mohon menempatkan diri. Hadirin mohon berdiri. Yang terhormat Bapak Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Selatan, kemudian yang kami hormati Ibu Sekretaris Camat, Ibu Siti Kamsiatun MPD, yang kami hormati Bapak POPT PHP Provinsi Sumatera Selatan, PPL Karangagung Ilir, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sri Agung, kemudian Bapak Kepala Desa Maju Karangsari, mohon maaf Pak,
Dan tak lupa tamu undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah syukur hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara pembuatan harmonik untuk manusia dan tanaman berbahan organik. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan, pertama sebagai Ketua KBM, kemudian juga sekaligus Ketua Panitia. Langsung saja saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala PAUD dan Dimas atas waktunya telah berkunjung ke daerah kami yang kecil dan terpencil. Lengkap ya Pak, sudah kecil terpencil lagi. Terima kasih untuk kunjungannya, ini menjadi suatu kehormatan yang luar biasa. Mungkin banyak dari tamu-tamu kita yang belum kenal BP PAUD dan Dimas itu apa. Mudah-mudahan ini jadi awal silaturahmi kita untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini dari POPTPHP dan juga PPL. Terima kasih untuk nanti materi yang akan disampaikan dan pengalaman-pengalaman terkait harmonik ini ya untuk manusia dan juga tanaman. Semoga nanti bermanfaat benar-benar secara signifikan pemanfaatannya. Kemudian untuk Bapak Kepala Desa Sri Agung atas tempat dan juga kehadirannya juga tentunya Pak, dan juga Bapak Kepala Desa Karangsari. Terima kasih untuk kunjungan-kunjungan dari semua tamu undangan, kesediaan hadirnya, peserta pelatihan, dan seluruh panitia. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan, dan tentunya kami mohon maaf apabila nanti ketika pelaksanaan kegiatan mulai tadi dari awal waktu menantinya cukup lama loadingnya, sama kayak sinyal kita di sini kalau mau ngirim sesuatu lama. Mohon maaf, nanti kedepannya kita akan coba untuk terus perbaiki. Jadi jangan bosan untuk bergabung bersama kami, kemudian bekerja bersama kami untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi di kedepannya nanti. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan yang pertama ucapan selamat datang terkhusus kepada Bapak Dr. Andi Sugianto di desa saya Pak. Desa seperti yang disampaikan Bu Panitia tadi udah kecil terpencil lagi terisolasi gitu. Itu memang bahasa yang kami gunakan untuk menjadi kecamatan, karena kalau tidak mau dikatakan terpencil memang tidak jadi kecamatan, dan harus disebutkan terpencil terisolasi baru jadi kecamatan. Itu memang syaratnya seperti itu kurang lebih. Jadi itu Pak, Bapak memang dari Cilacap di sini Pak diaturi di arah beliau ini, diaturi mampir ke rumah. Di sini juga warga kami banyak, hampir 40% itu orang Cilacap juga ada. Jadi nanti mungkin ketemu di acara. Maka kami ucapkan selamat datang. Untuk yang selanjutnya juga selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta, dan terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya kepada panitia, terkhusus kepada panitia PKBM Kecamatan Karangagung Hilir yang sudah mengadakan kegiatan ini, yang tentunya harapan besar bagi kita semua ya, bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, pelatihan-pelatihan seperti ini yang melibatkan, yang mengajak, yang mengedukasi ya, warga masyarakat Karangagung Hilir, tentunya nanti yang diharapkan adalah outputnya atau hasilnya. Setelah hasil dari belajar, Bapak Ibu nanti apapun yang didapat, kalau peserta ini kurang lebih ada 100, tidak usah muluk-muluk itu nanti yang menerapkan setelah pelatihan, tidak usah muluk-muluk 90%, tidak usah muluk-muluk 90%, 10 saja udah sip. Ilmunya apa sih Pak? Ya nanti saya sendiri belum tahu apa yang mau disampaikan, materi apa yang mau disampaikan ke jenengan. Maka tentunya harapan kami ya, sebagai pemerintah desa yang hadir
dalam pertemuan ini tidak usah muluk-muluk, nanti yang bisa setelah kegiatan ini nanti atau yang mau melaksanakan, kalau bisa saya kira hampir semuanya bisa mengerti, tahu setelah dilatih, tahu semua karena ini barang ketok semua, barang ketok, barang bisa dilihat, tinggal mau atau tidak. Setelah nanti ditinggal Pak narasumber, Pak dokter dikasih materi, jenengan diharapkan mampu dan tentunya juga mau menerapkan ilmu yang telah ditinggalkan Bapak dokter ini di lingkungan masing-masing, di rumah tangga masing-masing, di pribadi masing-masing, supaya tentunya bisa berkembang dan mudah-mudahan harapannya tentunya bisa menambah nilai ekonomis atau seperti yang tertulis dalam tema itu untuk manusia dan tanaman. Dan kami juga dari pemerintah Desa Sri Agung ini masih tidak tahu apa yang bisa minimal doa gitu. Minimal doa. Tadi ada sedikit obrolan ya dengan Ibu PKBM-nya, dengan Ibu Siti Kamsiatun, kalau memang ada kegiatan yang intinya memberikan atau memfasilitasi masyarakat Desa Sri Agung selagi ada komunikasi, pertama, yang kedua pas bisa bantu dibantu. Nah itu pas ada komunikasi, pas bisa bantu dibantu, tapi kalau belum ya sabar. Yang ada kaitannya dengan warga desa kami, warga desa Karangsari silahkan langsung calling Pak Jakanya. Dan desa-desa yang lain juga termasuk silahkan calling dengan kepala desanya masing-masing. Kita semua tentunya punya misi untuk paling tidak memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa masing-masing. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 10 Juli tahun 2021 pukul 10.25, acara pembuatan harmonik untuk manusia dan tanaman berbahan organik PKBM Yabus Kecamatan Karangagung Ilir dinyatakan dibuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama marilah untuk tiada henti selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas hidayah dan inayahnya sehingga pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu melalui tatap muka dalam acara program kualitas hidup perempuan yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan Bapak Camat yang dalam hari ini diwakili oleh Sekcam Ibu Kamsiatun NPD, yang saya banggakan, yang saya kasihi Bapak Kiai Mahfud selaku Ustadz atau selaku tokoh masyarakat yang ada di daerah ini. Berikutnya yang terhormat Bapak Kades Sri Agung beserta istri dan anaknya, juga Bapak Kades Maju Karangsari mungkin juga beserta istri. Salam perkenalan dari kami. Ibu tim penggerak PKK mungkin dari berbagai unsur dari beberapa daerah atau beberapa desa. Yang saya banggakan Pak Yitno dari BPT PH ya,
juga yang saya banggakan Ketua LKBM ya bos ya, yang juga tidak lain adalah putri tercinta dari Ibu Sekcap, Bapak Ibu peserta dan adik-adik para pemuda. Kali pertama saya hadir, tentunya suatu kehormatan saya bisa diundang oleh Bu Kamsiatun. Mengingat mungkin jikalau ada yang belum kenal beliau, saya kenalnya cukup lama di Palembang. Kebetulan seperti disampaikan oleh Bu Kamsiatun, saya selaku kepala balik, jadi Bu Kamsiatun sering membantu kami dalam bersama-sama bagaimana program-program yang kami kawal dari Jakarta, dibantu oleh saat itu Bu Kamsiatun masih menjadi kepala SKB. Tentunya banyak prestasi yang diraih oleh Bu Kamsiatun saat di Banyuasin ya, termasuk agenda-agenda besar juga beliau sudah laksanakan di sana. Jadi alhamdulillah, walaupun beliau sudah secara langsung tidak membantu saya masih beri kesempatan hadir di sini. Jabatan beliau mungkin sebagai kepala atau ketua yayasan, jadi masih ada relevansinya. Berbicara tentang program pemberdayaan tentang perempuan, memang kami dari Jakarta mengagendakan bagaimana terjadinya trisentra pendidikan ya, di mana para orang tua khususnya ibu-ibu ya, para tokoh masyarakat terus bersatu padu dengan konsep. Mungkin ibu-ibu ada yang kenal Ki Hajar Dewantara ya, dengan taman siswanya semuanya harus bersatu. Kalau orang Jawa bilang, orang Cilacap meyung-yung atau menjadikan suatu gotong royong dalam tanda petik untuk bersama-sama membahagiakan anak kita mau sekolah, anak kita mau ikut kursus, anak kita mau ikut pelatihan. Kami memang dari Jakarta menyediakan beberapa anggaran. Biasanya paketnya kegiatan pemberdayaan perempuan adalah pembentukan desa vokasi ya. Mungkin nanti ke depan Bu Kamsiatun akan meneruskan dengan desa vokasi, dan sesuai dengan agenda hari ini adalah desa vokasi dengan memberdayakan aktivitas yang ada di lokal. Nah, saya juga baru tahu ini Bu Bapak tentang apa yang akan dipraktekkan pagi hari ini adalah menurut saya inovasi lokal yang ada di Karyagung ini, Karangagung. Karangagung. Jadi sangat penting agenda-agenda seperti ini, karena apa? Mungkin Ibu Bapak jikalau tahu bahwa 60% ya masa depan anak-anak kita itu tidak tahu pilihan kerjanya apa. Mungkin Ibu Bapak sekarang kalau pernah melalui jalan tol, dulu karyawannya begitu banyak, hapus. Sekarang beberapa supermarket juga udah nggak pakai tenaga manusia. Bahkan sekarang dengan kondisi pandemi sudah banyak sekali anak-anak kita atau saudara kita yang bekerja akhirnya tidak punya aktivitas. Sangat penting agenda dari Bu Kamsiatun bagaimana bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sini, khususnya perempuan. Jadi kalau ibu-ibu datang antara anaknya di TK tidak ngerumpi, melainkan ada aktivitas bisa berkoordinasi dengan baik. Berikutnya Ibu Bapak, mungkin saat ini kami banyak agenda tentang bagaimana
ingin ya menuntaskan apa yang kita kenal dengan buta aksara. Tentunya saya berharap sekali Pak Kades, walaupun ini tadi daerah terpencil dan terisolasi, jangan sampai Pak Kades masih mempunyai 1-2 orang yang masih buta aksara. Itu tidak kita harapkan. Caranya gimana? Karena di sini banyak sekolah, para guru harus bisa mengawal berapa banyak di sini yang masih buta aksara. Guru tersebut harus secara intens ngajak yang masih buta aksara untuk melek aksara, sehingga apa? Aneh ya, zaman dini hari masih ada yang tidak bisa baca, masih ada yang dibohongin sama anak ya. Berikutnya Pak Kades, Pak Ustadz, bahwa kami punya agenda stunting nih. Ternyata di Indonesia, termasuk di Sumatera, anak kita, cucu kita yang lahir itu dari 4 kelahiran, 1 adalah kerdil. Kenapa kerdil? Karena ya, pertama kadang-kadang makanannya tidak tercukupi. Berikutnya kadang-kadang karena pengasuhannya yang salah, anak sakit panas dikira ketempelan ya. Padahal harusnya dibawa ke puskesmas ya. Kadang-kadang juga mungkin ya di daerah ya tadi mohon maaf, daerah terpencil ini menganggap bahwa nggak penting ngurusin anak kecil, hanya yang penting adalah mau berbuat versi-versi ortodok ya, gaya-gaya lama. Jadi semua itu ada kaitannya. Saya berharap ibu-ibu, calon ibu ya, ini kan banyak ya calon ibu. Nah, jadi kalau mau menikah jangan lupa kursus cantik ya, calon pengantin ya. Jadi ikut, walaupun ada sehari 2 hari, ikutlah bahwa bagaimana akan menjadi ibu, bagaimana akan menjadi istri. Itu ada programnya di Pak Kades biasanya, bagaimana seharusnya orang mau nikah itu mempersiapkan diri, sehingga tadi stunting apa bisa kita kelola. Terakhir Ibu Bapak, mengingat saya sebetulnya kalau ketemu Ibu Bapak, apalagi ada para pemuda itu selalu kepengennya banyak diskusi ya. Karena kami dari Jakarta, namanya unit pelaksana teknis, jadi semua urusan pendidikan yang dari Jakarta diberikan kewenangannya kepada kami untuk mendampingi konsep. Jadi kalau kami punya kebijakan, umpamanya ada sekolah penggerak, guru penggerak yang mungkin pada saatnya Bukamsiatun Sekcap bisa menyampaikan kepada ibu bapak semua bahwa diperlukan saat ini adalah para kepala sekolah penggerak, di mana seorang kepala sekolah penggerak itu akan menjadi best practice di tempat lain. Bahwa di sini ada kepala PKBM, di sini ada kepala SMK. Kami akan seleksi. Ada namanya guru penggerak. Saya yakin di sini mungkin ada guru. Kami sedang seleksi guru penggerak. Kami biayai maksimal mulai dari perencanaan hingga menjadi sekolah yang hebat. Sekolah yang hebat tidak harus gedungnya megah. Sekolah yang hebat adalah menghasilkan anak-anak kita punya karakter yang hebat, anak-anak kita yang mau menghormati orang tua, anak-anak kita yang masa depannya cerah. Mungkin ibu-ibu ya, bapak-bapak di sini, kalau sekarang ada pertanyaan bagaimana sih Pak biar anak-anak nggak main gadget terus, itu ada ilmunya. Sehingga sangatlah penting pada suatu saat di sekolahnya Bukamsiatun atau di sekolah tempat lain ada namanya kelas parenting kelas, ada yang kenal ya? Setiap sekolah seharusnya ibu-ibu, bapak-bapak
menjadi peserta didik juga saat menerima informasi. Jadi kan sekarang yang sekolah anaknya tok ya. Nah pada suatu saat nanti ibu-ibu, bapak-bapak dipanggil oleh sekolah untuk menjadi peserta didik. Dan disitulah dikasih materi tentang bagaimana sih main gadget yang positif. Apa? Karena sekarang 75% ibu-ibu, jadi kasihan anak-anak kita yang ditonton adalah yang porno. Jujur, 75%. Jadi kalau ada anak di sana mojok, berdua, bertiga, tidak jauh yang ditonton adalah pornografi. Nah sekarang sudah banyak aplikasi bagaimana caranya biar anak-anak nggak nonton yang kayak gituan. Ya, pernah sering dengar ya anak SD memperkosa SMA. Karena apa? Karena ada nekat ya. Anak SD juga bisa nekat, bisa bawa pisau, bisa bawa senjata tajam. Berikutnya saya harapkan kayak Bu Kamsiatun, kayak Pak Kades, jangan lupa sering datang ke sekolah, menjadi guru sejam 2 jam Pak Kades. Itu sangat hebat. Nggak perlu cerita pandai untuk jadi guru. Kebetulan saya guru juga, saya dosen juga. Nggak perlu pandai, asal bahwa kita bisa menyampaikan diri kita saja sudah alhamdulillah bahwa saya bisa jadi kades karena 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bagi orang lain belum mampu jadi kades karena mungkin semoga ke depan yang belum jadi kades akan jadi kades jikalau berbuat 1, 2, 3 gitu ya kan. Demikian juga untuk jadi, karena anak-anak kita kalau selalu ditanya jadi apa, jadi polisi, hadirkan polisi itu di sekolah. Biar cerita untuk jadi polisi adalah harus punya jiwa semangat yang hebat, NKRI gitu kan, warga negara kita. Bila perlu di sini tidak lupa ada puskesmas, panggil apa di situ perawatnya, penjaganya ya, juga dokternya. Hadirkan di sekolah, itu namanya narasumber, itu namanya best practice bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita, menurut hasil penelitian 80% anak-anak kita cita-citanya ngambang. Jadi kalau kayak putrinya Bu Kamsiatun, mungkin cita-citanya kemarin jadi dokter, tapi sekarang beliau S2-nya jadi tadi mungkin bukan dokter. Karena apa? Karena waktu kecil tidak ada info untuk menjadi dokter harus bagaimana. Yang terakhir, saya berharap di sekolah ini ibu kan saya yakin anaknya pada sekolah ya, untuk mengajarkan anak kalaulah lomba, kali lagi kalau menentukan anak jangan karena otaknya yang sebelah kiri saja pinter. Usahakan bukan jatuh Kak Kades, kalau mencari anak pintar tidak harus yang nilai matematikanya 10. Terima kasih pada Dr. Sugianto yang sudah menyampaikan beberapa informasi. Itu nanti ada kenang-kenangan bibit kebetulan KWT, bukan KWT ya, kelompok tani yang bekerja sama dengan SMK mendapat bantuan bibit. Jadi yang berkesempatan hadir hari ini tidak dikasih transport tapi kasih kenang-kenangan bibit nanti per orang 1 ya. Nah kalau di lain hari ini nanti beli ya, belinya mungkin mahal ya, cuman untuk yang hari ini gratis. Ini 1, kecuali nanti untuk yang ketua KWT nanti mungkin ada diskusi lain setelah ini. Untuk itu silakan diikuti dulu sampai selesai. Jangan sampai kita datang ke sini tidak tahu materinya apa yang disampaikan dan hasilnya seperti apa. Karena untuk saat ini konsentrasi kami terserang PKBM ada di sini, jadi pastinya kami ya prioritas Sri Agung. Tapi untuk kalau kita berbicara saya di wilayah kecamatan, tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan ada pemerataan. Tapi yang
sementara ini kita prioritaskan Sri Agung dulu. Ya anggap saja balas budi kami sebagai warga Sri Agung pada Pak Kades. Nanti kami tidak diakui sebagai warga desa kalau tidak berbaik hati ya. Mungkin itu saja saya sampaikan. Itu juga tadi sampaikan Pak Kades. Mudah-mudahan nanti kita tetap bisa bekerja sama khususnya dengan pihak PPR karena relevansinya sangat tinggi. Jangan bosan-bosan untuk memberi edukasi terhadap kami dan pada masyarakat desa Sri Agung. Saya selaku bicara sebagai sekcam, jadi monggo tumpahkan semuanya informasi dan ilmunya yang dimiliki sehingga nanti praktek itu bisa menghasilkan yang maksimal. Monggo dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawo yang udah masak ya, sawo yang udah masak. Ini vitamin hormonnya sangat tinggi sekali dan banyak sekali ya. Nah kita buat nanti kita blender dengan air, ada bahan lagi air kelapa. Air kelapa ini air yang langsung dipecah hari ini, dipakai hari ini, jangan terjadi basi. Kalau basi, kandungan dari nutrisi yang ada di dalam air kelapa ini bisa berubah ya. Jadi ambil sekarang langsung, terus kita ambilkan daun ubi rambat ya. Ubi rambat diambil pucuknya saja, ini kepanjangan ya, 2 atau 3 saja yang di atas ya. Nanti disebutkan lagi, ini nerangkan aja dulu ya mengapa pakai itu ya. Ini ubi jalar ya, muncul ya, muncul ubi jalar muncul ya. Ini diambil sebelum matahari terbit di pagi hari ya. Kalau terbitnya jam 10 itu bukan pagi hari ya. Diambil sebelum matahari terbit di pagi hari dan bukan setelah subuh ya, bukan. Kadang-kadang ditunggu subuhnya sampai siang, nggak subuh-subuh ya. Dia ambil pagi hari sebelum matahari terbit ya. Ya, sekitar jam 5, sebelum jam 6 matahari terbit. Apa permasalahannya Pak harus seperti itu? Sangat klenik ya Bapak Ibu ya, sangat klenik sekali. Permasalahannya di waktu sore hari tanaman ubi rambat ini sudah ngambil makanan semua Pak Ibu ya. Di malam hari tuh masih juga ngambil. Syukur sudah ada ubi-ubinya ya, di dalam itu sudah ada buah ubinya ya. Di malam hari kalau bapaknya ini memuncak di atas, memuncak di atas, hormonnya semuanya masih ada di atas ini. Sebelum ini kena fotosintesis sinar matahari, belum terproses fotosintesis, belum dimasak. Nah saat itulah kita ambil, dicolong gitu loh. Nah sini unsur haranya sangat besar sekali ya, kandungannya sangat besar sekali. Unsur hara itu kandungan yang terkandung di dalam zat yang bisa dipakai untuk pupuk atau untuk nutrisi lainnya. Hara ya. Kalau tahu Bapak Ibu sekalian ya. Dan nanti dicampur lagi dengan molase. Tetapi ini sebenarnya yang bagus adalah ini benar, tapi Ibu kalau mau Bapak mau cari, ini gula aren ya. Gula aren yang sudah diiris-iris terus direbus pakai air kelapa lagi ya. Gula aren ya. Bisa mungkin gula aren, tapi kalau nggak ada gula merah tapi direbusnya agak benar, agak mendidih benar ya. Jadi ada lagi masak micin. Masak micin ini bagus Bu ya, tapi kalau dimakan langsung berbahaya. Bagus ya, itu untuk tanaman padi. Bapak Ibu sekalian kalau mau bikin organik, nyemprot tanaman untuk pengisian buah, apa cara cepat pengisian, bisa pakai ini ya. Pakai ini, tambah susu, tambah gula. Ini kalau konsentrasi yang benar ya, sawo masak yang udah ranum ya, sawo masak udah ranum ya. Ini seberat 5 kg, 5 kilo
ya, menggunakan air kelapa 10 liter, ya, nah, 5-10. Pakai daun ubi ini 1 kilo, ya. Terus menggunakan ini gula aren yang dibuat encer, gulanya saja ya. Ini 1 kilo, ya. Kalau ini kita membuat hormon untuk manusia, ini nanti mengaktifkan seluruh organ kita, hormonnya meningkat, ibu-ibu juga kulitnya lebih menceling gitu kan ya. Bapak juga lebih mencilat. Kalau ibunya menceling tapi bapaknya mencilat gitu. Ya. Maaf bapak yang kena semburan mencilat ya Pak. Ya, ini kalau untuk hormon manusia cukup 100 gram, ya. Kalau untuk tanaman ini bisa bagus untuk ngimpus, ini 250 gram, artinya ini. Bapak Ibu sekalian, ini hormon yang sudah saya buat 2 tahun lebih dari yang dulu gitu ya. Kalau yang mau nyicip boleh silakan. Tapi kalau kebanyakan dia ini rasa-rasa kayak kerating geng, rasa-rasa kayak apa namanya, bir hitam gitu. Tapi kalau kebanyakan kalau kita minum serat gitu ya, siapa yang mau nyoba nggak Pak? Serat itu saking tajamnya ini ke gigi, seolah cicik ini gitu. Tapi agak keasaman ya. Semuanya suplemen itu semuanya rata-rata asam. Nah ini juga asam ya. Cuman ini kalau nggak biasa kadang-kadang penyengat serat ya. Ini ya. Ini udah 2 tahun lebih. Iya, hasil ini udah dibawa ke Jakarta, Palembang. Yang dari Palembang nggak usah minum karena masih minum di sini. Sekolah ramsang tadi ya. Ada segeraan ya. Segeraannya ada, Pak. Kalau campur marina itu bagus lagi, ya. Pada dasarnya hormon-hormon yang ada dijual di Palembang itu ibu pasti tertarik karena merek dan kemasannya. Padahal kalau ditelusuri kita bisa buat sendiri, ya. Atau pupuk-pupuk organik cair yang ada di Palembang, mereknya bagus-bagus, ibu bapak pada tertarik beli. Padahal kita bisa buat sendiri. Namanya organik ya bu bapak, terbuat dari katanya dari organ. Nik itu ya organik. Organik itu bagian-bagian dari tanaman atau bagian-bagian dari makhluk hidup, itu organ. Kalau dirangkai menjadi organik gitu ya. Kalau ini sama juga bapak, ini dari organik bisa sama dengan herbal gitu ya. Jadi kita merangkai apa bahannya, mengandung apa saja, manfaatnya untuk apa. Kalau konsentrasi dosis, kita bisa menggunakan dosis, bisa kita lihat menggunakan alat ppm gitu. Ya kalau enggak, ya kita tes cara petani, cara sedikit-sedikit ternyata gini-gini. Ini kalau saya minum segini, ya kayak gimana ya? Bayi seperti tebal gitu ya. Yang jelas enak tidur, pengennya tidur terus, apalagi kalau istrinya nyanding. Tahu, silahkan kerja bareng cepat, nanti ditambahin yang ini kemarin berapa kilo ibu yang bikin laser. Pak, ibu-ibu yang cantik-cantik itu Pak dipilih di Jawa Tinggi Pak. Kalau di antara ibu yang mau bantu silahkan bantu. Ya, aku pengen praktek benar, silahkan. Ibu ada? Mbak Narti, coba bantu kami. Nanti silakan. Ya, besok tunggu YouTube-nya ya.
Siapa lagi ibu yang mau bantu? Yang street. Makan. Ya, ini di blender ya. Blender. Dan itu nanti dimasukkan ke sini. Ini satunya mana? Ini satunya mana? Ini jadi satu ini kosong. Di sana. Ini jadi yang satu ini kosong. Yang ini jadi satu. Oh, nggak bisa gerak. Coba yang. Sana ke dulu. Oh iya. Kan nggak berhenti, jalan lagi. Ini ditumpah ke sini yang kosong ya. Ini kira-kira enak nggak Bu? Kira-kira enak nggak? Nah gini bayangin ya, sawunya manis ya, jagolnya enak ya, air kelapanya segar ya, daun ubinya apa? Kata siapa? Mau? Lagi ibu yang mau ini ada nanti memperhidup dua bakteri yang akan membantu rekan saya. Disaring dulu nggak Pak? Disaring nggak? Campur terus. Nanti pada dasarnya diaduk jadi satu, dikasih dengan Yakult. Yakultnya 1 atau 2 Pak? Ya. Tiap satu kopi. Ini Bu, Bapak sekalian, ini gula aren ya, sebisa mungkin gula aren, bagus. Ini 1 kilo gula aren dicampur air kelapa, direbus, sudah masuk ke sini ya. Pucuk daun ubi ramba sekitar 1 kilo ke 1,5 kilo ya, udah di blender dengan air kelapa. Hancur, udah dimasuk ke sini ya. Yakult sudah di blender bersama-sama ini masuk ke sini sudah ya. Terus micin bumbu masak 100 gram sudah bersama-sama di blender ke sini masuk ke sini sudah ya. Udah lengkap, tinggal diaduk ya. Ya, kami minta ini yang utuh bagus ya, Bapak sekalian. Di sini utuh bagus, ditakutkan ada bakteri biar steril karena ini mau dimakan ya. Tapi kalau untuk tanaman bebas ya, steril. Terjadi timbul namanya gas. Baik itu gas metan, karbon dioksida. Kalau kita buka Bu, nanti ditakutkan bakteri yang dari luar atau jamur dari luar masuk. Tidak jadi Bu, fermentasi yang kita
Nah, makanya dikasih selangnya itu Bu. Nah, kalau dikasih selangnya itu gasnya bisa keluar. Bapak Ibu, ini selang ini usahakan di atas lapisan paling atas, jangan masuk ya, jangan masuk di atas airnya ya. Ini saat Ya kan fungsinya untuk mengeluarkan gas Bu. Kalau nyambung tidak metu gasnya Bu. ya, ini nanti kalau bisa ini di lubangnya apa di apa, ini masuknya ke sini ke dalam ini. Kalau ini dorong gasnya ke sini, duduk ini pelempung gitu. Selang ini masuk ke dalam air, biarpun airnya sedikit nggak masalah. Ini nggak apa-apa ya. Gitu. Udeng apa dong? Itu di sono. Baik, kalau botolnya melembung boleh dibuka ada baik. Kalau botolnya melembung boleh dibuka ada. Ini gasnya nggak begitu besar, gasnya nggak begitu besar. Kalau buat pupuk organik cair POC besar, gitu. Bikin PGPR besar. Apa Ibu pengen bikin pupuk organik cair yang dijual orang 3 liter, seliternya 100.000 itu? Pengen apa enggak? Berarti kalau pengen kapan-kapan dikumpulkan mau kan? Ibu tolong fasilitasi Pak Sigi nanti bawain oleh-oleh biar besok dipanggil lagi ya.